Nggak tahu, Kak. Nggak tahu. Aku baru dengar. Limbah apa ya? Saya nggak tahu beneran. Sejenis limbah dari rumah tangga. Belum pernah dengar itu limbah B3 itu apa? Reduce, recycle, sama reuse. Masker sekali pakai soalnya disimpel aja gitu. Langsung pakai, langsung buang. Masker sekali pakai. Karena kalau masker kain, kalau aku udah coba pakai itu sedikit pengap. Kalau saya karena pengen yang sekali pakai, karena kalau yang sekali pakai itu kan udah bener-bener bersih gitu. Lebih suka pakaian sekali pakai karena lebih praktis. Kain ya, karena kalau kain itu bisa di-washable, bisa dicuci dan digunakan lagi. Biasanya masker sekali pakai yang kayak gini sih, Kak. Habis pakai ya udah buang gitu. Nggak tahu, kurang tahu deh. Bisa, tapi cukup lama, bisa bertahun-tahun. 3-6 bulan. Tidak akan terurai 100%. 20-50 tahun kali ya. Bagus, lebih bagus pakai masker kain ya. Baru tahu. Kaget, betul-betul kaget. Tapi karena kebiasaan ya, Kak, untuk mengubahnya gitu. Yang baru saja Anda saksikan adalah kumpulan pendapat dari sebagian orang tentang masker dan limbah masker. Yang bisa jadi Anda juga memiliki pendapat serupa. Yang mana? Ya, sebuah ironi memang. Di saat jutaan orang telah kembali bekerja dan melakukan aktivitas lain secara tatap muka, berkebiasaan baru memakai masker setiap harinya. Tapi tanpa sadar, hal ini justru menjadi ancaman anyar untuk lingkungan. Limbah masker akibat pandemi COVID-19 telah banyak dijumpai di kali-kali hingga lautan luas. Sebuah studi dari Denmark menyebutkan ada 129 miliar masker wajah yang digunakan di seluruh dunia setiap bulannya. Itu artinya terdapat 3 juta masker per menit. Berdasarkan data LIPI, jumlah limbah bahan berbahaya beracun atau B3 di Indonesia, termasuk masker dan alat pelindung diri atau APD, mencapai lebih dari 1.650 ton selama pandemi, yaitu Maret hingga September 2020. Di ibu kota sendiri terdapat lebih dari 1.500 kg limbah masker sekali pakai dari rumah tangga sejak awal pandemi. Hal ini turut diamini oleh Satuan Tugas Naturalisasi Sungai Ciliwung, Kota Bogor, di mana semakin hari semakin banyak sampah masker yang menjadi pemandangan yang tak enak dinikmati. Sampah masker ini akan menjadi menjadi masalah berikutnya setelah pertama, plastik sampai saat ini kita belum menemukan solusi yang masif. Yang kedua adalah styrofoam, yang ketiga adalah kain, yang keempat adalah popok bayi, dan mungkin ini masker akan menjadi selanjutnya. Pernyataan itu nampaknya tidaklah berlebihan, karena dalam kurun waktu setengah hari saja, bahkan hanya di satu titik sempit di Sungai Ciliwung, Satgas berhasil mengumpulkan puluhan sampah masker dari hampir setiap sudut sungai. Nggak serius saja mungkin sekitar 20-30 ya. Kalau serius pernah suatu ketika mungkin lebih dari 50 bahkan 60. Itu kami kumpulkan udah kayak ikan saja. Temuan sampah masker yang masif itu sesuai dengan data Badan Pusat Statistik yang menyatakan sejak September 2020, 91,98% masyarakat telah memakai masker saat berada di luar rumah. Dengan kata lain, hampir seluruh penduduk Indonesia menggunakan masker saat beraktivitas. Pembelian masker seakan telah menjadi hal wajib, ditambah lagi dengan harga masker yang semakin hari semakin terjangkau. Tidak terbayang berapa jumlah masker sekali pakai yang berakhir di sudut-sudut sungai dan dasar lautan bila seandainya seorang saja dapat menggunakan setidaknya 2 masker dalam satu hari. Kalau udah seperti ini, kan orang akan menunggu satu puncak booming ketika masker itu tidak terkendali. Sama dengan pola baru yang kita lakukan sekarang ketika anak-anak menggunakan Pampers.
Kekhawatiran para peduli lingkungan terkait temuan di lapangan selama ini dikonfirmasi juga oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Termasuk masker yang jumlahnya naik drastis selama pandemi COVID-19. Limbah medis jumlahnya naik 30%. Jadi dulu sebelum COVID itu sekitar 290-an ton per hari. Tapi sekarang dengan masifnya pasien yang bertambah dan juga mengakibatkan masker, APD, misalnya juga kasa dan sebagainya itu naik menjadi 30%. Sebagai manusia yang menumpang hidup di planet biru, sudah seharusnya untuk ikut menjaga kelestarian bumi. Kondisi darurat sampah masker tentu tak bisa terus dibiarkan begitu saja. Oleh karena itu, segenap pemangku kepentingan bergegas mencari solusi mengatasi ancaman gelombang sampah medis. Salah satu inisiatif pemerintah adalah dengan memanfaatkan insinerator atau pusat pengolahan limbah secara termal yang memanfaatkan energi panas untuk membakar limbah masker. Insinerator sejauh ini masih menjadi satu-satunya solusi terbaik yang mampu memusnahkan limbah infeksius itu. Lalu bagaimana rupa dan cara kerja mesin insinerator raksasa yang baru saja diresmikan pada awal 2022? Benarkah alat ini dapat diandalkan menjadi solusi? Adakah cara lain untuk meminimalisasi keberadaan limbah masker?